Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti dari Prodi Sejarah angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan resum saya mengenai dinasti Umayyah by Rizm Aizid. Isinya ada 3 bab. Nah, di setiap babnya itu menjelaskan berbeda-beda yang dijelaskan. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang penisbatan nama Umayyah. Sebelum itu saya akan menjelaskan singkat saja tentang selayang pandang dinasti Umayyah. Dari mana sih asal muasal nama dinasti Umayyah itu? Yang digunakan, terus siapa pendiri dinasti Umayyah, terus apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah, terus siapa penguasa dinasti Umayyah, terus berapa luas wilayahnya. Nah, yang pertama adalah penisbatan nama ya. Yang pertama asal muasal nama dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu merupakan sebuah nama yang begitu familiar dalam khazanah pengetahuan Islam, karena nama ini sudah menjadi topik pembahasan dalam buku-buku sejarah Islam, baik di lingkup sekolah maupun umum. Ketika mempelajari sejarah Islam pasca Al-Khulafa Ar-Rasyidin, pastilah dinasti Umayyah menjadi materi pertama yang dibahas. Dinasti Umayyah itu merupakan dinasti pertama Islam pasca berhasilnya masa kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dinasti Umayyah ini mulai berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kekuasaannya berlangsung hampir 1 abad lamanya, tepatnya 91 tahun. Siapakah sosok Umayyah yang namanya digunakan sebagai nama dinasti pertama Islam ini? Mengutip dari Abdul Syukur Al-Azizi dalam bukunya Sejarah Terlengkap Peradaban Islam, disebutkan bahwa nama Umayyah ini pada mulanya merupakan nama dari sebuah bani dalam suku Quraisy, yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah ya teman-teman. Nama Umayyah ini, namanya dia ini diambil dari nama kakek Abu Sofyan, yaitu namanya kakeknya Abu Sofyan ini adalah Umayyah bin Abdul Al-Syam. Dari sosok inilah lahir nama-nama yang kelak menjadi dinasti Umayyah. Silsilah Umayyah bin Abdul Al-Syam bersambung hingga kepada Adnan, yakni Abdul Syam. Nah, ini membahas tentang silsilah dinasti Umayyah. Selanjutnya, siapa sih sosok pendiri dinasti Umayyah? Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dialah sang pendiri dinasti Umayyah dan menjadi khalifah pertama dengan gelar Muawiyah I. Periode kepemimpinannya berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Dia adalah khalifah pertama dari garis keturunan Sufyani, sebutan untuk Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah adalah anak dari Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah. Kedua orang tuanya ini merupakan orang berpengaruh dari Bani Quraisy. Keduanya pula menjadi tokoh penting kafir Quraisy dalam memerangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan nih ya teman-teman, sosok sang ibu yang disebut Hindun ini menjadi penyebab kematian Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Inilah yang menjadi salah satu alasan Bani Umayyah tidak disenangi oleh sebagian kaum muslim, meski di saat mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, kedua orang tua Muawiyah ini menjadi salah satu alasan nama Muawiyah begitu populer dalam
sejarah Islam. Selain karena dirinya juga pendiri dinasti Umayyah, di satu sisi Bani Umayyah dibenci kaum muslim karena masa lalu mereka, yaitu ketika Abu Sofyan dan Hindu sangat gigih memerangi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di sisi lain Bani Umayyah dicintai kaum muslim karena jasa-jasa besar Muawiyah dalam sejarah peradaban Islam. Sebagai tokoh penting peradaban Islam, terbilang Muawiyah memeluk Islam agak belakangan. Jadi Muawiyah ini memeluk agama Islam terakhiran, teman-teman. Ia baru masuk Islam ketika terjadi Fatu Makkah. Ini menurut sebuah versi, tetapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa Muawiyah ini masuk Islam pada peristiwa Al-Qadiyah, yaitu peristiwa umroh qadha Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Tentang versi kedua ini terdapat pernyataan langsung dari Muawiyah sebagai berikut: aku masuk Islam pada peristiwa Al-Qadiyah, tetapi aku merahasiakan keislamanku lantaran ayahku. Setelah akhirnya ayahku tahu, ia berkata kepadaku, lihatlah saudaramu Yazid, ia lebih baik daripada engkau dalam berpegang teguh pada agama kaumnya. Aku tidak mau menyusahkan diriku sendiri, jawabku. Tatkala Rasulullah SAW tiba di Mekah dalam umrah qadha, aku benar-benar sudah mempercayai ajaran beliau. Ketika beliau menaklukkan Mekah, barulah aku terus terang menyatakan keislamanku. Aku pun menemui beliau dan disambut hangat oleh beliau. Aku juga mencatat Al-Quran di hadapan beliau. Jadi berdasarkan pengakuan Muawiyah ini, sebenarnya ia sudah masuk Islam sebelum Fardu Makkah, tetapi ia baru terang-terangan pada menyatakan keislamannya di depan halayak umum pada peristiwa tersebut. Muawiyah memiliki dua julukan penting, yaitu yang pertama adalah Halul Mukminin, yang artinya paman orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Katibu Wahyi Rabbil Alamin, yang artinya pencatat wahyu Tuhan semesta alam. Adapun nama panggilannya yaitu Abu Abdurrahman. Tentang julukan kedua, Katibu Wahyi Rabbil Alamin, terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan latar belakang Muawiyah menjadi pencatat wahyu atau Al-Quran, yaitu atas permintaan Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW setelah ia masuk Islam. Ibnu Abbas berkata, dulu kaum muslimin tidak menghargai dan tidak memberikan kedudukan yang layak bagi Abu Sufyan. Oleh karena itu pada suatu hari ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku 3 permintaan. Jawab Rasulullah, ya Abu Sufyan berkata, pertama, saya mempunyai seorang putri yang terbaik tercantik di negeri Arab, yaitu Ummu Habibah. Selanjutnya pada bab yang masih bab pertama, yaitu tentang latar belakang lahirnya dinasti Umayyah. Bagaimana sih latar belakang lahirnya dinasti Umayyah? Nah, satu faktor yang menjadi penyebab lahirnya dinasti Umayyah ini yaitu berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Di masa kepemimpinannya terjadi banyak gejolak di dalam tubuh kaum muslim. Gejolak tersebut muncul disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketidakpuasannya pada para pendukung Utsman bin Affan atas sikap Ali bin Abi Thalib ini terhadap pembunuh Al-Khulafa Ar-Rasyidin ketiga tersebut. Hal ini kemudian memicu lahirnya perang Siffin antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Akan tetapi penyebab runtuhnya masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib ini bukan karena perang saudara tersebut, melainkan karena rongrongan dari aliran-aliran politik yang menentangnya. Muhammad Aswar Yanas menjelaskan bahwa di akhir pemerintahan Ali bin Ali terjadi gejolak dan bersamaan dengan kondisi tersebut muncul 3 kekuatan politik yang melemahkan kekuasaan Ali tetapi menguatkan Muawiyah. Tiga kekuatan politik ini adalah yang pertama Syiah, yaitu kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, selanjutnya Muawiyah, dan yang ketiga ada Khawarij. Dari 3 kelompok atau kekuatan politik itu hanya Khawarij lah yang secara terang-terangan menentang Ali bin Abi Thalib. Walaupun Muawiyah juga tergolong menentang, tetapi secara pribadi ia tidak memusuhi Ali. Sedangkan Khawarij memusuhi dan menentang Ali bin Abi Thalib secara terang-terangan hingga salah satu dari mereka berani membunuh Ali bin Abi Thalib. Walaupun menentang, bukan berarti
golongan Khawarij ini pro kepada Muawiyah. Golongan ini berada di luar jalur keduanya, tidak memihak salah satunya antara Ali dan Muawiyah. Jelasnya Khawarij ini juga memusuhi Muawiyah. Golongan ini memiliki cara pandang yang ekstrim bahwa setiap orang yang berada di luar kelompoknya dianggap sebagai kafir dan boleh dibunuh atau dihancurkan. Setelah terbunuhnya Ali, kekuasaan diambil oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun pada masa itu kekuasaan Hasan cukup lemah. Hal itu karena penduduk Kufah tidak mendukungnya menjadi seorang khalifah. Untuk menghindari terjadinya konflik internal, Hasan pun bersedia turun dari tahtanya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Perjanjian damai antara Hasan dan Muawiyah yang sekaligus menjadi simbol peralihan kekuasaan terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi antara bulan Juli atau September. Dengan turunnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dari tahta kekhalifahannya, menandakan berakhirnya masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Sementara di sisi lain, dengan naiknya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah, itu menandakan sebuah era baru dalam dunia Islam, yaitu era dinasti Islam. Muawiyah menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan dinasti Umayyah menjadi dinasti pertama Islam pasca Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Di bawah kepemimpinan Muawiyah itu, seluruh kaum muslimin berhasil dipersatukan dalam satu komando kekhalifahan daulah atau dinasti Umayyah. Adapun beberapa isi dari persyaratan yang diajukan Hasan kepada Muawiyah sebagai pertanda peralihan kekuasaan. Salah satunya adalah Muawiyah harus berjanji untuk tidak menaruh dendam kepada seluruh penduduk Irak. Yang selanjutnya yang saya bahas adalah para penguasa dinasti Umayyah. Siapa saja? Saya jelaskan. Kepemimpinan dinasti Umayyah berlangsung cukup lama, yaitu 90 tahun. 90 tahun teman-teman, jadi ya lama banget. Dinasti ini mengusung sistem pemerintahan monarki atau kerajaan, di mana pemimpinnya ini dipilih bukan atas kemampuan atau keahlian, melainkan berdasarkan keturunan. Akibatnya tidak sedikit raja dan dinasti ini memiliki karakter yang tidak baik. Selama 90 tahun berkuasa, dinasti Umayyah telah diperintah oleh 14 orang khalifah secara silih berganti dan turun-temurun. Ini penjelasannya. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dialah khalifah, raja atau sultan pertama di dinasti Umayyah sekaligus pendiri dinasti. Memerintah pada tahun 661 Masehi dan berakhir 680 Masehi karena meninggal akibat sakit. Keberhasilan dia yaitu mempersatukan kaum muslimin yang sebelumnya bercerai-berai karena konflik internal. Selanjutnya Yazid bin Muawiyah, yaitu penguasa kedua dinasti Umayyah. Tidak lain adalah putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan gelar Yazid I, dia naik tahta menggantikan ayahnya yang meninggal pada 680 Masehi. Selanjutnya ada yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yaitu Muawiyah II. Hampir senasib dengan ayahnya, Muawiyah II menjadi penguasa dalam hitungan bulan. Banyak faktor yang menyebabkan masa kekuasaannya menjadi begitu singkat. Salah satunya adalah kondisi internal kaum muslimin yang tidak kondusif, di mana wilayah Hijaz telah memilih pemimpinnya sendiri, yaitu Ibnu Zubair. Yang keempat ada Marwan bin Al-Hakam, yaitu Marwan pertama. Penguasa atau khalifah keempat dinasti Umayyah bukan lagi keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan, melainkan keturunan Al-Hakam yang juga saudara sepupu Utsman bin Affan. Pada pemerintahan Yazid I, Marwan bin Al-Hakam termasuk salah satu keluarga Bani Umayyah yang turut diusir oleh para pemberontak di Madinah. Yang kelima itu ada Abdul Malik bin Marwan. Keputusan Marwan bin Hakam mengangkat Abdul Malik ini sebagai penggantinya itu adalah sangat tepat, sebab ketika Abdul Malik ini ia berhasil mengembalikan kedaulatan pemerintahan dinasti Umayyah. Bahkan ia berhasil mengibarkan bendera Umayyah setinggi langit dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota dunia Islam. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik, yaitu Walid pertama.
Khalifah dinasti Umayyah setelah Abdul Malik adalah Walid bin Abdul Malik. Dengan gelar Walid, ia memerintah selama 10 tahun dari 705 sampai 715 Masehi. Masa pemerintahannya melanjutkan program khalifah sebelumnya, yaitu melebarkan wilayah kekuasaan Islam, mengikuti sejak sang ayah. Selanjutnya yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu dia naik tahta pada tahun 715 Masehi menggantikan kakaknya Walid. Ia berkuasa selama 2 tahun saja. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz, sepupu Sulaiman bin Abdul Malik. Pengangkatannya sebagai khalifah didasarkan atas penunjukan langsung. Selanjutnya yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Yazid yang kedua. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, tongkat kekuasaan kembali kepada keturunan Abdul Malik. Kali ini khalifah yang diangkat adalah Yazid bin Abdul Malik atau dikenal Yazid II. Yang ke-10 ada Hisam bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-10 dinasti Umayyah. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid. Yang 14 Marwan al-Himar. Bab selanjutnya adalah wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Di sini ada sebuah peta di buku ini yang menjelaskan daerah mana saja yang menjadi kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, selama 90 tahun berkuasa, dinasti Umayyah ini berhasil memperluas kekuasaan Islam baik di barat maupun di timur. Wilayahnya itu membentang dari lautan Atlantik ke Pyrenees hingga ke Indus dan perbatasan Cina. Sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa, yang belum pernah tertandingi oleh era yang klasik. Perluasan wilayah kekuasaan termasuk bagian dari masa kejayaan dinasti Umayyah. Dari 14 khalifah Umayyah, ada 4 khalifah yang aktif dan gencar melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sofyan, terus Abdul Malik bin Marwan, terus Walid bin Abdul Malik, terus Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya ada, bisa dikatakan di masa kepemimpinan mereka, dinasti Umayyah mencapai masa kejayaannya. Menurut berbagai literatur sejarah, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah meliputi ada Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selain keberhasilan dalam perluasan wilayah kekuasaan, masa kejayaan dinasti Umayyah juga ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, terutama keilmuan Islam. Nanti saya tampilkan di sini peta kekuasaan kerajaan dinasti Umayyah ini. Yang kedua itu ada masa kejayaan dan keruntuhan dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah terlebih dahulu yang saya akan bahas. Dalam pembahasan sebelumnya, dinasti Umayyah dari awal hingga akhir sampai keruntuhan ini diperintah oleh 14 orang khalifah tersebut berhasil membawa kemajuan bagi dinasti Umayyah. Sependek pengamatan penulis, para khalifah dinasti Umayyah dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu khalifah yang berhasil membawa kemajuan, yang kedua yang stagnan, tidak ada perubahan, terus yang ketiga yaitu yang membawa kemunduran.
Dari 3 kategori ini, pembahasan ini adalah tentang kategori pertama, yaitu khalifah yang membawa kemajuan, di mana dalam masa ini ada sejumlah khalifah yang berhasil membawa perubahan dan kemajuan bagi dinasti Umayyah secara khusus maupun bagi dunia Islam pada umumnya. Ada 5 khalifah yang tercatat memiliki prestasi gemilang selama berkuasa, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, terus yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, dan yang kelima Hisham bin Abdul Malik. Yang orang-orang ini dapat dikatakan khalifah yang membawa dinasti Umayyah pada masa kejayaan. Namun dari semuanya ini ada satu yang paling menonjol, yaitu Walid bin Abdul Malik, karena dalam masa pemerintahannya ia disebut-sebut sebagai sebagai khalifah yang membawa masa kejayaan dinasti Umayyah. Alasan kenapa masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik disebut kejayaan, karena di masanya Islam itu berhasil disebarluaskan hingga ke Spanyol, ditandai dengan penaklukan Andalusia di bawah kepemimpinan Walid bin Abdul Malik. Memang ekspansi wilayah dalam upaya memperluas wilayah Islam sudah dilakukan sejak khalifah pertama dan diteruskan oleh khalifah-khalifah selanjutnya. Akan tetapi capai prestasi yang paling besar melebihi prestasi para khalifah sebelumnya berhasil dicapai oleh dia, yaitu Walid bin Abdul Malik, yaitu menaklukkan Afrika Utara hingga Andalusia tadi di Spanyol. Keberhasilan Walid bin Abdul Malik ini memperluas wilayah Islam hingga hampir menyamai kekuasaan Alexander Agung. Salah satunya karena didukung oleh 4 panglima perang yang hebat, pemberani, dan cakap dalam strategi perang. Mereka adalah Qutaibah bin Muslim, Muhammad bin Al-Qasim, Musa bin Nusair, dan yang paling berjasa dan berperan penting dalam penaklukan Andalusia, Tariq bin Ziyad. Diakui atau tidak, mereka ini adalah kunci keberhasilan ekspansi Islam di masa Walid bin Abdul Malik. Lebih-lebih 2 sosok yang terakhir, yaitu Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Keduanya ini merupakan tokoh utama dalam penaklukan Andalusia. Dalam penaklukan ini ada tahapannya, yaitu tahap 1, Tariq bin Ziyad membawa pasukan saat itu dengan jumlah 7.000 orang. Pasukan itu dibilang sangat kecil bila dibandingkan dengan pasukan musuh. Mereka dijuluki pasukan Visigot. Jumlah mereka pada waktu itu mencapai 124 orang, sedangkan Tariq bin Ziyad itu membawa pasukan cuma 7.000. Mereka akan tetapi dengan strategi perang yang jitu dan semangat baja dalam pasukan muslim, mereka berhasil mengalahkan musuh. Pantas jasa besarnya nama Tariq kemudian dijadikan nama dari sebuah bukit yang berada di bibir pantai semenanjung Iberia, yaitu Jabal Tariq, Bukit Tariq. Di bukit inilah Tariq bin Ziyad melancarkan serangan ke Andalusia. Tariq bin Ziyad dalam ekspansi ke Spanyol berhasil merebut beberapa kota penting, yaitu ibu kota Spanyol, yaitu Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Sementara Musa bin Nusair menyempurnakan penaklukan atas tanah Eropa dengan menaklukkan daerah-daerah di kaki pegunungan Pirenia dan Karolinian, Prancis. Itulah kenapa kedua tokoh tersebut merupakan tokoh utama dalam penaklukan Eropa, khususnya Spanyol di masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Nah, pada waktu yang nyaris bersamaan dengan ekspansi Spanyol, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga mengerahkan pasukannya ke Hindustan di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Sedangkan panglima yang lain, yaitu Qutaibah bin Muslim, diutus untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain, yaitu Sungai Dajlah, terus Turki, Saks, Syaz, Fargana, Bukhara, Samarkand, dan lain-lain. Tidak hanya menguasai daerah-daerah tersebut, dinasti Umayyah pada masa kejayaannya juga berhasil menguasai wilayah-wilayah
Transoksiana. Terus, masa kejayaan dinasti Umayyah tidak hanya ditandai oleh suksesnya ekspansi militer, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Contohnya yang saya jelaskan yaitu pertama, kemajuan di bidang pembangunan. Bidang pembangunan infrastruktur juga menjadi garapan dari para khalifah dinasti Umayyah, terutama di masa kejayaannya. Ada beberapa hasil dari kemajuan dinasti Umayyah dalam bidang pembangunan yang terjadi di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Ya, pertama adalah pembangunan rumah panti untuk orang yang cacat. Yang kedua, pembangunan jalan raya, pembangunan pabrik, seperti itu. Selanjutnya ada kemajuan di bidang seni. Kemajuan di bidang seni yang dicapai dinasti Umayyah lebih kepada seni bangunan dan infrastruktur. Kemajuan ini merupakan efek domino dan ekspansi militer yang dilakukan ke wilayah-wilayah luar seperti Eropa, Persia, Mesir, dan lain-lain. Dari penaklukan-penaklukan itu terjadi sharing pengetahuan di bidang seni bangunan yang kemudian melahirkan sebuah karya yang mengagumkan. Salah satu karya yang paling mengagumkan yang lahir pada masa kejayaan dinasti Umayyah yaitu Dome of the Rock, yaitu Kubah As-Sakhirah di Yerusalem. Yang ketiga, kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Sebuah peradaban yang tidak dikatakan maju apabila ilmu pengetahuannya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan pondasi dari sebuah kejayaan dinasti atau negara. Kemajuan dalam bidang pengetahuan yang paling banyak adalah pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ilmu pengetahuan yang pada masa Umayyah dibedakan 3 kategori, yaitu ilmu baru, ilmu untuk kemajuan Islam, dan ilmu lama. Pembagian prestasi lain pada masa dinasti Umayyah dalam hal ilmu pengetahuan yaitu digunakannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan menjadikannya sebagai media utama dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang datang dari luar. Salah satu tokoh atau ilmuwan yang lahir pada masa kejayaan dinasti Umayyah ini adalah di bidang bahasa Arab ini ya teman-teman, adalah Sibawayh. Ia adalah orang yang menyusun tata bahasa Arab pertama dengan judul Alkitab. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang politik pemerintahan. Sumbangan terbesar dinasti Umayyah terhadap dunia politik pemerintahan adalah dalam hal administrasi pemerintahan. Dinasti Umayyah mengawali penyusunan tata pemerintahan yang baru dalam Islam, di mana hal tersebut menjadi penting mengingat perkembangan wilayah yang semakin luas. Dengan wilayah kekuasaan Islam yang sudah merambah ke Afrika dan Eropa, tentu dibutuhkan tata kelola pemerintahan dan administrasi yang baik. Untuk mencapai tujuan yang dalam bahasa modern disebut good governance, dinasti Umayyah di masa kejayaannya menciptakan terobosan baru dalam bidang pemerintahan, yaitu mengangkat sejumlah sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas kekhalifahan. Ada 5 sekretaris atau katib yang diangkat oleh kekhalifahan untuk membantu kelancaran administrasi, yakni siapa saja, yaitu katib ar-rasoil, khususnya untuk penyelenggaraan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua, katib Al-Khoroh dibentuk dengan tugas utama menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan kata lain, Katib Al-Khoroh dapat pula disebut sekretaris keuangan. Yang ketiga, ada Khatib Al-Jundi, sekretaris di bidang ketentaraan, di mana tugasnya adalah melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang ketiga, Khatib Ar-Syurtah, sekretaris di bagian keamanan dan ketertiban umum. Khatib Al-Qudat, sekretaris hukum yang tugasnya menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim setempat. Yang selanjutnya adalah keruntuhan dinasti Umayyah. Sudah menjadi suratan takdir ya teman-teman, dinasti Umayyah setelah masa kejayaannya harus mengalami masa kemunduran, hingga benar-benar menyebabkan kemusnahan dari kekhalifahan Islam dan digantikan oleh dinasti lain, yakni dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah yang dimaksud di sini adalah dinasti Umayyah I yang didirikan Muawiyah bin Abu Sofyan. Keruntuhan dinasti ini terjadi pada tahun 750 Masehi. Lantas, apa penyebab keruntuhan dinasti Umayyah tersebut? Dari berbagai sumber yang ada faktor yang menyebabkan kemunduran hingga keruntuhan dinasti Umayyah. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu
gara-gara perang saudara. Sebuah dinasti atau negara tidak akan mampu mempertahankan kedaulatannya apabila terjadi perang saudara. Ini adalah faktor internal ya teman-teman yang paling utama penyebab keruntuhan sebuah dinasti, termasuk dinasti Umayyah. Perang saudara telah merongrong kekuasaan kekhalifahan, di mana para pewaris dan keluarga yang berkuasa itu berkonflik demi memperebutkan kekuasaannya. Perang saudara di dalam tubuh dinasti Umayyah mulai terjadi pada abad ke-8, di mana khalifah yang berkuasa waktu itu mendapat penolakan dari lingkungan internal istana. Dia adalah Walid II bin Yazid yang terkenal suka berfoya-foya dan memiliki sikap yang tidak baik. Di masa kepemimpinannya, dinasti Umayyah memasuki masa kemunduran. Walid II bin Yazid berhasil dilumpuhkan oleh saudara sepupunya Yazid III bin Walid. Ketika Yazid III naik takhta, ternyata masa kepemimpinannya sangat singkat. Ia akhirnya meninggal karena sakit. Posisi kepemimpinan digantikan oleh saudaranya Ibrahim bin Walid. Kemudian Ibrahim berhasil ditumbangkan oleh keturunan Marwan, yaitu Marwan II bin Muhammad yang merupakan kekhalifahan ke-14 alias terakhir dinasti Umayyah. Itulah sekilas terjadi perang saudara. Yang kedua adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan. Perang saudara di internal Bani Umayyah secara tidak langsung telah melemahkan kekuatan Bani Umayyah. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh kelompok-kelompok yang kurang puas dengan kekhalifahan Umayyah. Kelompok atau golongan ini sudah lama memendam hasrat untuk melakukan perlawanan, hingga ketika Bani Umayyah mulai melemah, mereka melakukan aksinya. Ada 5 golongan atau kekuatan yang melakukan perlawanan terhadap kekhalifahan Umayyah, yakni siapa saja? Yang pertama, golongan atau kelompok Syiah. Sejarah mencatat kelompok Syiah adalah kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara kelompok-kelompok lain, Syiah adalah yang paling kuat. Selain itu, mereka memiliki keberanian dan solidaritas yang sangat tinggi. Yang kedua, golongan Khawarij. Kelompok ini adalah golongan yang keluar dari pendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak masuk pada pendukung Umayyah. Justru kelompok ini sangat membenci Umayyah. Pemberontakan kelompok ini terjadi di Kufah dan Madinah. Yang ketiga adalah perlawanan Abdullah bin Zubair. Kelompok lain yang menggunakan perlawanan pada Bani Umayyah adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ia sangat berambisi menjadi pemimpin. Ia selalu menjadi provokator di setiap pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Yang keempat adalah perlawanan Abbasiyah. Di masa-masa akhir perlawanan Umayyah itu muncul gerakan di bawah tanah yang cukup masif dan kuat dari Bani Abbasiyah. Inilah kekuatan yang berhasil menghanguskan Bani Umayyah hingga ke akar-akarnya. Kecuali Abdurrahman yang berhasil lari ke Spanyol dan kelak mendirikan dinasti Umayyah II dengan pusat pemerintahan di Andalusia. Kelompok Abbasiyah mulai melakukan pemberontakan pada masa Yazid II. Pemberontakan terus dilakukan hingga khalifah terakhir. Mereka melancarkan pemberontakan dengan sebutan Revolusi Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi, mereka berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di bawah kekhalifahan Marwan II dalam pertempuran yang disebut Pertempuran Zab. Dengan demikian, kedaulatan Bani Umayyah I berhasil diruntuhkan dan Bani Abbasiyah yang keluar dari sebagai pemenang menjadi penggantinya dengan mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah konflik antara Qais dan Yaman. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah adalah konflik yang terjadi antara Qais dan Yaman. Kemudian keduanya merupakan Arab ya teman-teman. Qais adalah sebutan untuk Arab Utara, sedangkan Yaman adalah Arab Selatan. Keduanya berkonflik karena mengusung kandidat khalifah yang berbeda. Akibat dari konflik tersebut terjadilah sebuah perang besar dan berkepanjangan hingga secara tidak langsung melemahkan kekuatan dinasti Umayyah. Yang keempat adalah diskriminasi terhadap mawali, termasuk faktor penyebab keruntuhan Umayyah, yaitu terjadinya diskriminasi terhadap etnis atau kelompok mawali. Mereka adalah orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Mereka berada di wilayah Irak
dan bagian timur. Mereka telah dinomorduakan sehingga mengalami diskriminasi. Sebab di masa Bani Umayyah, bangsa Arab selalu memperlihatkan keangkuhannya terhadap non-Arab. Karena hal itulah kelompok Mawali bersama kelompok-kelompok lain seperti Syiah dan Bani Hasyim kemudian memberikan dukungannya kepada Bani Abbasiyah. Itulah faktor-faktor penyebab baik langsung ataupun tidak langsung, baik internal maupun eksternal runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, itulah yang faktor yang kemungkinan dapat membuat dinasti Umayyah ini runtuh. Karena ya tadi ada perang saudara, terus diskriminasi terhadap kelompok Mawali, itu yang membuat dinasti Umayyah ini runtuh. Kembali lagi pada munculnya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan. Tadi dijelaskan bahwasanya ada 5 golongan ya teman-teman. Ada 5 golongan yang atau kekuatan yang melakukan perlawanan terhadap kekhalifahan Umayyah. Siapa saja? Yang pertama yaitu golongan kelompok Syiah yang adalah kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi golongan ini pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara kelompok-kelompok lain, Syiah adalah yang paling kuat. Paling kuat ini mungkin karena apa ya teman-teman? Karena jumlahnya itu banyak, atau bisa jadi mereka itu adalah kelompok yang paling banyak. Selanjutnya, mereka memiliki keberanian dan solidaritas yang tinggi. Terus yang kedua ada golongan Khawarij. Kelompok ini adalah golongan yang keluar dari pendukung Ali bin Abi Thalib, tapi tidak masuk pada pendukung yang satu kelompok yang lainnya. Justru kelompok ini sangat membenci Umayyah. Pemberontakan kelompok ini terjadi di Kufah dan Madinah. Yang ketiga, perlawanan Abdullah bin Zubair. Kelompok lain yang melakukan perlawanan pada Bani Umayyah adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ia sangat berambisi menjadi pemimpin. Ia selalu menjadi provokator di setiap ada pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Selanjutnya yang keempat, perlawanan Abbasiyah. Di masa-masa akhir kedaulatan Umayyah, muncul gerakan bawah tanah yang cukup masif dan kuat dari Bani Abbasiyah. Inilah kekuatan yang berhasil meruntuhkan Bani Umayyah hingga ke akar-akarnya, kecuali Abdurrahman Ad-Daklil yang berhasil lari ke Spanyol dan kelak Selanjutnya, bab ketiga yaitu peninggalan dinasti Umayyah. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi tidak lantas membuat semua peradaban yang muncul pada zamannya itu ikut hancur. Masih ada banyak peradaban Umayyah yang bahkan sampai saat ini itu bisa dinikmati sebagai sebuah karya yang mengagumkan. Peradaban yang tersisa itu adalah berupa bangunan dan seni arsitektur. Peninggalan-peninggalan fisik ini menjadi bukti eksistensi kerajaan dinasti Umayyah. Di dalam buku ini penulis merangkum sejumlah peninggalan dari masa dinasti Abbasiyah, di mana sebagiannya masih ada sampai sekarang dan sebagian lain mungkin sudah hilang. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan referensi kita tentang dinasti Umayyah yang pernah berkuasa selama 90 tahun pasca kekuasaan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama adalah Dome of the Rock. Nanti saya tampilkan gambar bagaimana bentuk dari Dome of the Rock ini. Salah satu peninggalan masa kejayaan dinasti Umayyah yang sampai hari ini tetap ada adalah ya Dome of the Rock ini, sebuah kubah batu atau disebut juga kubah Sakroh di Yerusalem. Bangunan Dome of the Rock ini berada di komplek Masjid Al-Aqsa. Banyak orang yang salah mengira bahwa Dome of the Rock ini adalah Masjid Aqsa. Padahal bukan. Dome of the Rock ini dan Masjid Al-Aqsa ini adalah dua bangunan yang berbeda, tapi berada dalam satu wilayah yang sama, seperti itu. Dome of the Rock ini merupakan bangunan dengan kubah emas. Orang-orang Yahudi itu menyebutnya sebagai Temple Mount of atau yang disebut Gunung Kuil. Bersama dengan Masjid Al-Qibli
Dome of the Rock ini merupakan bangunan utama dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, sehingga tidak heran jika keduanya ini dianggap sebagai satu bangunan padahal berbeda. Masjid Aqsa sendiri, terus Dome of the Rock ini juga sendiri. Menurut catatan sejarah, Dome of the Rock ini atau kubah batu ini dibangun pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Sejak itu, ia menjadi kubah pertama di dunia. Kemudian, di era pemerintahan Ottoman, kubah baru tersebut direnovasi dengan menambah emas pada bagian kubah, sehingga kini Dome of the Rock ini dikenal dengan ciri bangunan dengan kubah yang berwarna emas. Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa ini terdapat sejumlah masjid lain di sekitar Dome of the Rock, seperti Masjid Mewarni, terus Masjid Burak, dan Masjid Kibli, tempat suci yang sepanjang sejarah diperebutkan oleh 3 agama Abrahimi, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Diberi nama Al-Aqsa yang artinya jauh. Dalam terminologi Islam, penamaan tersebut lantaran posisinya yang berada jauh dari Masjidil Haram di Makkah dan di Masjid Nabawi di Madinah. Namun, versi lain menyebutkan bahwa artinya jauh itu dihubungkan dengan tidak adanya tempat beribadah di belakangnya. Jadi, bangunan Al-Aqsa dan Dome of the Rock ini di belakangnya itu tidak ada bangunan sama sekali. Versi lainnya ada juga yang menyebutkan bahwa arti jauh ini dimaksudkan adalah jauh dari kotoran najis, atau bisa disebut kompleks Najis Al-Aqsa ini berada di dalam kota Al-Quds, Palestina. Ada rahasia suci tentang Dome of the Rock ini bagi umat Islam, yaitu adalah sebuah batu yang diyakini menjadi tempat berpijak Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Sedangkan bagi umat Yahudi, Dome of the Rock ini menjadi begitu penting dikarenakan ia menjadi tempat Nabi Ibrahim menyembelih putranya, yang dalam keadaan Yahudi putra yang disembelih itu adalah Ishak, sedangkan menurut versi Islam adalah Ismail. Dome of the Rock ini diyakini menjadi tempat lahirnya Nabi Daud. Lokasi tempat batu yang diyakini sebagai pijakan Nabi ini berada di jalur menuju gua yang disebut The Well of Souls. Selanjutnya adalah Masjid Katedral Cordoba. Peninggalan bersejarah dinasti Umayyah yang sampai saat ini masih bisa dikunjungi adalah Masjid Agung Cordoba tulisannya teman-teman, atau Masjid Katedral Cordoba. Masjid Agung peninggalan dinasti Umayyah ini ditetapkan sebagai salah satu bangunan monumental bersejarah dan terpenting di dunia, sehingga UNESCO pada tanggal 15 Desember 1994. Pada mulanya sebutan Masjid Cordoba ini adalah sebuah katedral atau bangunan gereja umat Katolik dengan nama asli Katedral Saint Vincent atau Visigoth St. Vincent. Menurut sejarah, katedral ini dibangun pada tahun 600 Masehi. Lokasinya berada di kaki Bukit Sierra de Montana. Ketika Spanyol dikuasai oleh dinasti Umayyah, katedral tersebut diambil alih dan dialihfungsikan sebagai masjid. Walaupun ada versi yang menyebutkan bahwa Abdurrahman I membeli setengah dari gereja Visigoth untuk dibangun masjid. Terlepas dari versi yang benar, siapapun yang benar, satu hal yang bisa disimpulkan bahwa Masjid Agung Cordoba ini berada di areal yang dulu merupakan lokasi berdirinya gereja Visigoth. Pada awalnya masjid katedral ini dibagi menjadi dua, yaitu setengah untuk umat Islam beribadah dan setengah untuk umat Kristen beribadah. Tetapi pada tahun 784 Masehi, Emir Abdurrahman memerintahkan agar gereja tersebut dihancurkan. Kemudian dibangunlah Masjid Agung Cordoba.
Pembangunan Masjid Agung tersebut dilakukan pada masa Abdurrahman I. Dibandingkan luas gereja Visigot, wilayah Masjid Katedral ini memiliki luas bangunan 4 kali lipat dari ukuran yang sebelumnya. Masa demi masa, setiap pergantian khalifah, pembangunan Masjid Cordoba ini terus dilakukan. Setelah Abdurrahman I lengser dari tahtanya, pembangunan masjid ini terus dilakukan oleh penggantinya. Pada masa Al-Hakam II, masjid ini kembali direnovasi dan diperluas serta dibangun mihrab. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 987 Masehi di bawah kepemimpinan Al-Mansur bin Abim Amir, yaitu dengan membangun penghubung antara masjid dan istana. Masjid Agung Cordoba atau Masjid Katedral Cordoba menjadi salah satu bukti sejarah kejayaan dinasti Umayyah. Selama 3 abad lamanya, masjid tersebut berdiri kokoh menjadi salah satu bangunan kebanggaan umat Islam pada masa itu. Namun, di abad pertengahan, seiring keruntuhan dinasti Umayyah yang pertama, dinasti Umayyah yang kedua di Andalusia, umat Kristen ini berhasil merebut wilayah tersebut dan secara otomatis juga merebut Masjid Katedral Cordoba dari tangan kaum muslim. Sejak itu, Masjid Agung Cordoba ini dialihfungsikan ke fungsi awal, yaitu sebelum dibangunnya masjid tersebut oleh Abdurrahman I, yaitu menjadi katedral Kristen. Bagian tengah masjid kemudian diubah menjadi altar utama untuk paduan suara umat Kristen. Penaklukan Spanyol oleh umat Kristen terjadi pada abad ke-13, tepatnya tahun 1236 Masehi, di mana raja yang berkuasa waktu itu bernama Raja Ferdinand III. Di masa raja-raja Kristen selanjutnya, para raja Kristen tersebut mengubah dan menambahkan beberapa fitur, tetapi tidak menghancurkan bangunan masjid peninggalan dinasti Umayyah. Yang ketiga ada Masjid Damaskus. Peninggalan masa kejayaan dinasti Umayyah juga terdapat di Damaskus, yaitu sebuah bangunan mengagumkan yang diarsiteki oleh arsitek muslim terkenal dari masa Nabi Muhammad SAW, bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masjid Agung Damaskus begitu ia disebut menjadi salah satu peninggalan dinasti Umayyah yang cukup terkenal dan mengagumkan. Berbeda dengan Masjid Katedral Cordoba yang sejak abad 13 tidak bisa digunakan lagi sebagai tempat sholat, Masjid Agung Damaskus hingga kini masih menjadi masjid yang bersejarah bagi kaum muslim. Dalam catatan Wikipedia di Google, itu lokasi tempat Masjid Agung Damaskus ini dibangun pada zaman perunggu dan zaman besi, merupakan tempat kuil Tuhan Hadad pada era Aramean. Damaskus pada masa kejayaan dinasti Umayyah merupakan ibu kota negara. Walid bin Abdul Malik membangun masjid ini di atas reruntuhan tempat peribadatan bangsa Romawi. Bangunan masjidnya mengadopsi gaya arsitektur Masjid Nabawi. Dengan arsitek adalah seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Masjid Agung Damaskus ini memiliki ciri khas, yaitu berupa 3 menara. Menara-menara itu merupakan hasil pembuatan menara pertama di daerah Syam. Selain 3 menara, ciri lain masjid ini adalah 4 pintunya yang terdapat hiasan mosaik. Masjid Agung Damaskus merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam yang mengaplikasikan bangunan menara menyatu dengan masjid. Konon dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa di salah satu menara itulah kelak di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi untuk menumpas Dajjal. Dalam hadits dari An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi Isa kelak turun di menara putih itu di sebelah timur Damaskus di Syam. Itu menandakan bahwa di menara Masjid Agung Damaskus itulah lokasi Nabi Isa akan turun kelak.
Selanjutnya adalah Masjid Agung Aleppo. Masjid agung lain yang menjadi bukti sejarah kejayaan dinasti Umayyah yaitu Masjid Agung Aleppo di Suriah. Kota Aleppo adalah kota terbesar kedua setelah Damaskus. Ia merupakan salah satu kota tertua di dunia. Dulu, di masa Babilonia, kota ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Raja Hammurabi. Ketika Islam masuk ke Aleppo, kota ini dikenal sebagai kota kebudayaan Islam. Kota Aleppo merupakan kota di mana berbagai peninggalan bersejarah di bidang arsitektur bangunan dari berbagai dinasti Islam berada. Namun, dari peninggalan Umayyah, Abbasiyah, Hamdaniyah, Seljuk, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Utsmani, peninggalan bersejarah dari dinasti-dinasti tersebut dapat dijumpai di Aleppo. Namun, pada pembahasan ini, yang menjadi topik pembahasan adalah Masjid Agung Aleppo yang merupakan peninggalan dinasti Umayyah. Masjid Aleppo dibangun pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, yakni antara tahun 715 sampai 717 Masehi. Masjid ini memiliki kemiripan arsitektur dengan Masjid Agung Damaskus. Hal itu sangat dimaklumi, mengingat kedua masjid itu dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Sama dengan Masjid Agung Damaskus, ciri khas Masjid Agung Aleppo terletak pada menaranya. Menara masjid ini berbentuk segi empat dari dasar hingga ke puncaknya. Keunikan lain dari Masjid Aleppo ini, selain pada arsitektur bangunannya yang megah, yaitu bahwa di lokasi tersebut merupakan bekas rumah Nabi Zakaria, ayah dari Nabi Yahya. Bahkan makam Nabi Zakaria ada di dalam masjid ini. Akan tetapi sangat disayangkan sekali kondisi terkini pasca konflik Suriah, Masjid Agung Aleppo tidak seindah dulu. Perang saudara yang pecah di Suriah pada tahun 2011 telah membawa kehancuran pada sebagian besar bangunan masjid peninggalan Umayyah ini, termasuk menara yang menjadi ciri khas masjid ini. Kerusakan paling parah terjadi pada tanggal 13 Oktober 2012. Masjid ini bahkan sempat dikuasai oleh kelompok pemberontak pada awal 2013. Kini menurut berita terbaru yang dilansir di detiknews.com, Senin pada 27 Juni 2022, Masjid Agung Aleppo ini sudah mulai direnovasi. Semoga renovasi tersebut segera rampung sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat menikmati kembali pemandangan indah bangunan masjid peninggalan dinasti Umayyah tersebut. Yang kelima itu ada Istana Hisham. Selain bangunan arsitektur berupa masjid peninggalan dinasti Umayyah, juga ada berupa bangunan istana. Salah satu situs arkeologi terpenting di tepi barat Palestina yang menjadi peninggalan dinasti Umayyah adalah Istana Hisham bin Abdul Malik di tahun 724 sampai 743 Masehi. Situs bersejarah ini terletak di kota Jericho, Palestina. Namun kemegahan dan keindahan Istana Hisham ini hanya tinggal kenangan. Mengapa? Karena pada tahun 949 Masehi terjadi gempa besar di lembah Yordan dan menyebabkan sebagian besar bangunan runtuh. Untuk mengembalikan mosaik istana seperti sedia kala dibutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat. Tercatat, renovasi terhadap mosaik yang rusak akibat peperangan itu membutuhkan waktu selama 2 dekade. Istana Hisham digunakan oleh Khalifah Bani Umayyah sebagai tempat peristirahatan di musim dingin. Di masa awal, kompleks istana ini memiliki luas sekitar 30.000 meter persegi, di mana ada 22 bagian berbeda yang terpisah. Berbagai fasilitas pun terbilang sangat lengkap, seperti hamamat besar, masjid, air mancur, dan tembok pagar. Kini yang tersisa hanyalah situsnya saja, dan juga lantai mosaik yang ditutupi dengan kanopi untuk melindungi mosaik dari suhu ekstrim dan kelembapan. Yang keenam ada Istana Padang Masir Qos Amroh. Termasuk peninggalan dinasti Umayyah adalah Istana Padang Masir Qos Amroh.
di Yordania. Istana ini dibangun pada abad ke-8 antara masa pemerintahan Yazid bin Walid bin Abdul Malik dan Walid bin Yazid, yaitu Walid kedua. Istana Qas Amroh hingga saat ini masih bisa dinikmati oleh para pecinta situs sejarah. Lukisan dindingnya masih terawat dengan sangat baik. Situs ini menjadi salah satu bagian warisan sejarah yang sangat penting dalam bidang seni dan arsitektur awal Islam. Istana Qas Amroh terletak di bagian utara Yordania. Nanti saya tampilkan bagaimana bentuk istana padang pasir Qas Amroh di Yordania ini. Terima kasih.